Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema Yang Kangen Setengah Mati Kepadamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah dia? Seseorang yang kangen setengah mati kepada kamu. Ya. Kalau dilihat memang ada suatu ikatan ya antara kamu dan seseorang yang kamu fokuskan ini. Dia adalah seseorang yang memang sangat mengagumi kamu. Dia melihat kamu penuh dengan rasa cinta. Dan dia begitu ingin ya memiliki kamu untuk selama-lamanya. Namun karena satu dan berbagai hal, ya mungkin ada konflik, ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi, sehingga pada saat ini antara kamu dan dia berpisah, ya. Mungkin putus, mungkin cerai, mungkin dia ghosting kamu, atau bisa vice versa. Tapi yang jelas, dia belum bisa melupakan kamu atau move on dari kamu 100% ya, bahkan sampai saat ini. Terlepas dari berapa lama pun kalian sudah berpisah, seberapa jauh pun jarak yang terbentang di antara kalian. Karena di sini ada kartu soulmate ya, jadi memang ada sebagian besar dari kamu yang memang sudah bertemu dengan soulmate kamu merasakan ikatannya begitu kuat, energinya begitu dahsyat ya, begitu besar. Jadi wajar aja kalau kamu juga sayang banget sama dia, cinta banget sama dia, dan merasakan kenyamanan setiap kali kamu berada di sampingnya. Sehingga wajar aja kalau misalkan kalian saat ini sedang berpisah, tidak ada komunikasi, rasa kangen itu muncul ke permukaan. Ya, rasa kangen yang begitu hebat. Kamu kangen sama dia apalagi sangat-sangat kangen sama kamu. Dia melihat bahwa kamu adalah masa depannya. Dia ingin sekali bisa bersatu kembali dengan kamu. Karena kalau kita lihat ya, dengan hadirnya kartu ini melambangkan kasih sayang yang selama ini dia pendam, dia tahan selama kalian berpisah. Padahal dia ingin mengekspresikannya, padahal dia ingin memberikannya pada kamu, tapi tertahan. Ya. Dia menahannya pada saat ini. Dia merasa takut. Dia takut ditolak. Dia takut kamu tidak memaafkan dia. Karena sadar sudah begitu banyak hal yang sudah membuat kamu sedih ya, dari tindakan-tindakannya, sikapnya, mungkin kata-katanya, membuat kamu merasa kurang dihargai sebagai pasangan. Dan kalau dari sisi kamu memang saat ini kamu mencoba untuk melanjutkan kehidupan kamu, ya banyak dari kamu yang saat ini sedang self-love, mencoba untuk merawat diri sendiri, menyembuhkan luka-luka batin kamu, healing. Karena kamu juga ingin menggunakan logika ya, kamu tidak ingin terus-menerus berada dalam kesedihan, berada dalam duka cita, kehilangan, berada dalam energi yang merugikan kamu. Kamu gak pengen berlarut-larut di sana. Makanya dengan hadirnya kartu ini, kamu ingin bangkit ya. Saat ini kamu sedang proses untuk healing, proses untuk bisa menyembuhkan segala luka, rasa kecewa, rasa marah yang memang sudah lama terjadi.
Oke, kita lanjut lagi. Ya, sangat menarik energinya. Di sini sepertinya dia memiliki rencana ya terhadap kamu. Karena dia nggak mau melepaskan kamu begitu saja. Makanya pada saat ini dia sedang berencana untuk bisa menarik kamu kembali ke kehidupannya, dan dia pun juga ingin masuk ke dalam kehidupan kamu lagi. Dia tahu pada saat ini kalian sedang mencoba untuk memikirkan semuanya, melihat kembali ke belakang untuk mendapatkan pelajaran. Saat ini dia juga berharap dan juga berdoa agar kalian bisa secepatnya dipertemukan kembali. Karena sangat jelas ya di sini bahwa dia nggak bisa membohongi perasaannya. Dia merasa begitu galau, dia merasa begitu emosional ya jika sudah memikirkan tentang kalian, tentang hubungan ini. Dia sadar bahwa sikapnya yang sudah dia tunjukkan, yang sudah dia berikan sama kamu itu tidak bisa dibanggakan. Dia sering menyepelekan kamu, tidak menghargai kamu, bahkan ada yang tidak jujur juga, sering berbohong, ya, sehingga menimbulkan dan tanda tanya ya dari sisi kamu, apakah sebenarnya orang ini benar-benar sayang, cinta, serius sama kamu atau enggak? Ya. Apalagi jika sebelumnya kamu bertemu dengan seseorang yang manipulatif, toksik. Hal itu juga yang membuat kamu mungkin takut ya atau trauma membuka hati kembali. Oke, sekarang kita akan lihat love situation yang terjadi pada saat ini. Oke. Untuk kartu pertama, ya di sini dikatakan hadirnya orang lain. Mungkin sebagian dari kamu ya, ada yang memang pasangannya ya atau orang yang kamu fokuskan ini menghadirkan orang lain. Entah pada saat masih bersama dengan kamu atau sesudah ya, setelah bersama dengan kamu. Apakah ini berarti bahwa dia tidak mencintai kamu lagi? Jawabannya tidak ya. Bukan seperti itu. Karena energi cinta di sini dari dia terhadap kamu itu sangat besar. Jadi sekalipun dia mungkin menghadirkan orang lain, baik pada saat kalian masih bersama atau setelah kalian berpisah, sebenarnya jauh di relung hati terdalamnya masih begitu besar perasaan cinta yang dia miliki untuk kamu. Hanya saja mungkin pada saat kalian memiliki permasalahan ya atau sedang ada konflik, itu membuatnya bosan dan mencari pelarian. Ya. Dia mencari pelarian di luar. Dia mencari orang lain dengan harapan bahwa itu bisa menenangkan dia, bisa meredam amarahnya, bisa membuat dia berpikir dengan jernih lagi. Ya. Tapi ternyata tidak, ya. Itu semua hanya jangka pendek saja. Jadi dia merasakan bahwa memang dia merasa tenang sesaat, dia merasa senang, dia merasa bergairah kembali. Tapi ternyata pada akhirnya dia menyadari bahwa itu hanya kesenangan sesaat. Dia tidak lagi menemukan seseorang yang setulus kamu, sebaik kamu, seperhatian kamu, sepeduli kamu. Dia tidak lagi melihat masa depan bersama dengan orang lain. Ya. Karena seperti yang sudah kita lihat tadi energinya bahwa dia melihat kamulah orang yang dia anggap sebagai masa depannya. Oke, kemudian untuk kartu kedua di sini ada cemburu.
Siapa ini yang cemburu? Apakah kamu yang cemburu? Atau dia? Atau keduanya? Kalau ini energi kamu, ya wajar aja ya kamu cemburu karena mungkin kamu kurang mendapatkan perhatian dari dia. Dia mungkin sibuk dengan dunianya sendiri, mungkin dengan pekerjaan, dengan teman-teman, keluarga, atau siapapun, ya, dengan apapun urusannya. Dan kamu sebagai pasangan di sini merasa kurang dihargai. Kamu merasa kayak tidak lagi dicintai sebagaimana di awal-awal hubungan kalian berdua. Kamu melihat sikapnya berubah. Ya, mungkin kamu melihat dia menarik diri. Makin lama makin banyak yang ditutupi. Padahal kamu hanya ingin memiliki hubungan yang langgeng, yang komunikasinya lancar, saling mengerti, saling menghormati, saling mencintai. Ya. Simple sebenarnya yang kamu inginkan, tapi entah kenapa terasa sangat sulit sekali untuk diraih, untuk didapatkan. Karena memang kalau di dalam hubungan memang harus ada kesadaran ya dari dua belah pihak, bukan hanya dari satu orang saja. Ya. Pada saat ini pun sebenarnya dia juga merasa cemburu karena dia melihat kamu sudah tidak ada lagi di sisinya. Ya, mungkin udah lama gak komunikasi juga. Dia gak rela melihat kamu jalan ya dengan orang lain atau dekat dengan orang lain. Hal-hal ini yang membuat dia semakin kalut ya, dia semakin menggila. Karena dia gak rela melepaskan kamu begitu saja. Meskipun dia tahu dia sudah menyakiti kamu, melukai kamu, tapi dia ingin kamu hanya untuknya. Ya. Mungkin terlihat egois, tapi itulah dia. Ya. Dia hanya berharap bahwa kamu mau menerima dia apa adanya dan memaafkan kesalahannya. Karena ada rencana juga ya, seperti yang kita lihat tadi. Rencana untuk berubah, rencana untuk menjadi lebih baik. Agar dia bisa diterima oleh kamu kembali. Makanya di sini ada deep talk. Oke? Dia ingin bicara dari hati ke hati sama kamu. Dia ingin menyampaikan permohonan maafnya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Apapun yang mungkin menjadi permasalahan di antara kalian berdua, bisa jadi hadirnya orang lain, bisa jadi salah paham, miskomunikasi, kurangnya perhatian, tidak mau mengalah, egois, dan lain sebagainya. Ya, manipulatif, toksik, sangat banyak sekali. Ya, ini berhubungan dengan kartu selanjutnya, pasangan yang tak mendukung. Kamu merasa dia sering kali mengabaikan kamu, sering kali tidak setuju dengan pendapat kamu. Ya. Sehingga kamu bertanya-tanya apakah kamu prioritasnya atau bukan. Ya, karena dengan sikapnya yang seperti itu, kamu merasa bukan prioritas di sini. Kamu kangen masa-masa di mana kalian begitu romantis, begitu hangat, begitu saling menghargai, saling kangen, ya. Saling bercanda tawa bareng. Apakah begitu sulit untuk mengembalikan masa-masa itu? Ya, mungkin itu yang kamu pertanyakan pada saat ini. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang kangen pada kamu ya, setengah mati. Oke, di sini ada kartu Page of Cups, ada Page of Swords, lalu ada kartu Knight of Swords.
Saya merasakan energi kekanak-kanakan yang begitu besar ya di sini. Mungkin ada beberapa di antara kamu ya, mungkin nggak semuanya, tapi ada di sini yang berhubungan dengan seseorang yang kamu rasa dia itu seperti kekanak-kanakan. Gak mau kalah, ingin menang sendiri. Dan hal ini membuat kamu muak ya, kamu bosan ya dengan ya kejadian yang berulang. Sehingga dengan adanya perpisahan, adanya jarak di antara kalian berdua, kalau dari energi dia di sini memang dia kayak lebih sensitif ya, dia lebih emosional karena dia nggak tahu bagaimana mengatasi perasaan itu ya. Ada rasa menyesal, ada rasa marah juga karena hubungan ini tidak lancar ya. Ada perasaan kesepian juga. Bahkan di saat dia bersama dengan orang lain, dia merasa kesepian. Dia merasa tak terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Dia merasa gak ada lagi yang bisa memahami dia sebaik kamu. Mengerti dia. Menerima dan memperlakukan dia dengan sangat baik. Seperti yang kamu lakukan. Ya, menerima dia apa adanya. Dengan kelebihan maupun kekurangannya. Ada rasa penasaran juga yang begitu besar ya dengan hadirnya kartu Page of Swords. Mungkin dia stalking media sosial kamu, melihat kamu dari kejauhan. Karena dia penasaran gitu. Kabar kamu saat ini seperti apa? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu merindukan dia? Apakah kamu sudah ada yang lain yang membuat kamu nyaman? Dia ingin tahu. Makanya dalam waktu dekat ini sepertinya akan ada pergerakan ya. Di sini Knight of Swords, ada pergerakan yang akan membawa dia kepada kamu. Ya, mungkin dia akan menghubungi kamu, ngajakin bertemu, ngajakin untuk deep talk ya di sini. Berbicara dari hati ke hati. Meluruskan kesalahpahaman, memperbaiki kesalahan, dan juga meminta maaf dengan tulus kepada kamu. Dia akan berjanji ya untuk mengubah sifatnya yang buruk menjadi lebih baik. Dia gak mau selamanya menahan rasa kangen tersebut sendirian. Dia ingin mengekspresikan rasa cinta dan rasa sayangnya kepada kamu secara langsung di saat kamu berada di dekatnya. Oke, kita lihat lagi ya energinya. Di sini ada kartu Nine of Cups, ada Seven of Cups. Kalau kita lihat dari zodiaknya ya, di sini saya melihat ada Gemini, Aquarius, Scorpio, Pisces, kemudian ada Cancer, Leo, dan Virgo ya. Tapi tentunya bisa dari zodiak apapun ya, yang disebutkan di sini hanya yang kencang energinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Nine of Cups. Sepertinya seseorang ini seringkali ya memakai topeng. Dalam artian di luar dia terlihat bahagia, dia memperlihatkan kebahagiaan, kesenangan. Tapi ternyata di dalam hatinya yang paling dalam, dia tidak merasa bahagia. Dia tidak merasakan adanya perasaan terpenuhi. Ya. Terutama secara emosional di sini.
Dia mungkin mencari ke sana dan kemari untuk kebahagiaan. Meskipun dia tahu bahwa yang benar-benar bisa membuat dia bahagia itu adalah kamu. Suasana hatinya pun tidak stabil. Dia kemudian moodnya gampang berubah-ubah. Ya, ini adalah salah satu efek ya dari ketidakbahagiaan yang dia rasakan pada saat ini. Tetapi jika dia mau untuk lebih mendengarkan kata hatinya, intuisinya, semuanya akan mengarahkan dia ya kepada kamu. Dengan begitu dia akan mengambil tindakan secepatnya. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca di sini. Untuk kartu pertama, aku malu dengan sikapku yang begitu egois dan keras kepala terhadapmu. Kuharap kamu mau memberiku kesempatan untuk berubah. Sudah sangat jelas ya terbaca energinya. Tadi juga kita sudah melihat bahwa dia begitu egois ya, keras kepala. Makanya di sini dia berharap kepada kamu bahwa kamu mau memberikan dia kesempatan lagi untuk berubah dan untuk bisa kembali kepada kamu. Oke? Kemudian kartu kedua di sini dia mengatakan, aku cemas kamu takkan pernah memaafkanku. Pikiran itu menghantuiku sepanjang hari. Ya, itu ketakutan dia pada saat ini. Itu yang menghantui pikiran dia. Bahwa kamu tak akan pernah memaafkan dia lagi. Karena dia tahu, dia sadar, dia paham kesalahannya begitu besar, mungkin berulang-ulang. Dan itu sangat menggoreskan luka yang begitu dalam di hati kamu. Ya, meskipun kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia, tapi tidak menutup fakta bahwa dia sudah melukai hati terdalam kamu. Jadi sepertinya saat ini dia sering galau ya, sering kepikiran. Wajar aja karena memang dia kangen setengah mati sama kamu. Oke? Kita lihat lagi di sini pesan cinta yang ingin dia sampaikan. Kartu ketiga, aku tahu kita sedang tidak baik-baik saja. Namun, satu hal yang harus kamu tahu, aku selalu mencintaimu kapanpun dan dimanapun. Jadi dia ingin kamu tahu bahwa dia tidak pernah berhenti mencintai kamu. Dia tidak pernah berhenti menyayangi kamu, mengagumi kamu, dan meletakkan ya kamu di hati yang paling dalam. Kapanpun dan dimanapun. Itu yang dia coba sampaikan ya kepada kamu melalui kartu ini. Jadi bukan berarti karena ada jarak, karena tidak adanya komunikasi, terus dia langsung berhenti gitu ya mencintai kamu. Tidak seperti itu. Oke, kemudian kartu selanjutnya, kamu adalah cahaya yang menerangi dan memberi warna pada hidupku. Namun aku mengacaukan segalanya. Aku merasa tak pantas mengharapkanmu. Jadi sepertinya ada konflik antara pikiran dan perasaannya. Ya, pikirannya mengatakan bahwa dia tak pantas untuk mengharapkan kamu lagi setelah apa yang terjadi. Tapi hatinya berkata yang lain pula. Hatinya gak bisa bohong bahwa dia masih mencintai kamu, bahwa kamu adalah cahaya yang menerangi dan memberi warna pada hidupnya. Ya, jadi ada konflik di sini antara pikiran dan juga perasaan. Di satu sisi dia merasa tak pantas untuk kamu,
Tapi di sisi yang lain, dia masih mengharapkan kamu. Oke, dan kartu terakhir di sini ada, aku takut kamu tidak akan pernah memaafkanku. Pikiran itu menghantuiku sepanjang hari. Ya, jadi selain cemas, dia juga takut. Bahkan keluar 2 kali ya pesan ini. Artinya memang dia benar-benar merasakan ketidaktenangan. Ya. Dia merasakan ketidaknyamanan dengan semua ini. Dengan hal-hal yang memisahkan kalian, dengan hal-hal yang membuat kalian tidak berkomunikasi atau tidak bertemu lagi. Dia jadi kurang bersemangat ya dalam menjalani kehidupan. Mungkin pada saat dia melakukan pekerjaan, dia keingat kamu. Pada saat dia mau makan, pada saat dia mau tidur. Dari pagi sampai malam. Yang ada di pikirannya kamu terus. Seakan-akan gak ada habisnya. Ya. Bukan hanya karena dia mencintai kamu, tapi juga tentang perasaan bersalahnya kepada kamu selama ini. Tentunya pilihan ada di tangan kamu ya. Apapun yang nantinya kamu pilih, apapun yang nantinya kamu putuskan, pastikan hal tersebut ya, pilihan tersebut, keputusan tersebut bisa membawa kamu pada kebahagiaan tertinggi kamu. Ya, gak perlu terburu-buru dalam mengambil pilihan, ambil waktu kamu, ya, pikirkan semuanya, seimbangkan pikiran antara perasaan, ya, logika dan intuisi. Dengan begitu kamu bisa mengambil keputusan terbaik. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.